Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran Polda Riau berhasil mengungkapkan penimbunan solar oplosan di Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru pada Kamis, 7 April 2022. Polisi menemukan 30.000 liter BBM solar di gudang penyimpanan. Pengungkapan penimbunan BBM tersebut di tengah kelangkaan solar yang terjadi di berbagai daerah. Sebanyak 30.000 liter bahan bakar minyak jenis solar ditimbun di gudang FG Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis 7 April 2022. Menurut Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, pada hari Sabtu 2 April 2022, tim penyidik Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau menerima informasi tentang kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak berupa menirukan atau memalsukan bahan bakar minyak jenis solar. Gudang ini berencana memalsukan BBM jenis solar dengan melakukan oplas atau kolab antara minyak jenis solar murni dengan minyak mentah atau minyak jambi, yang kemudian dijual dengan harga bahan bakar minyak solar industri kepada perusahaan industri atau pabrik dan perusahaan di Riau. Kemudian, tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang diperoleh tersebut dan tim menemukan satu tempat penyimpanan BBM jenis solar milik FG. Saat dilakukan penggeledahan dan penggerebekan, petugas hanya menemukan satu orang penjaga gudang tersebut berinisial RM. Menurut keterangan pelaku, ia hanya ditugaskan untuk menjaga gudang tersebut dan akan diberi upah sebesar 500.000 untuk 1 minggunya. Sedangkan rekannya satu lagi yang ikut menjaga sedang off. Untuk pemilik gudang inisial FG kita tetapkan sebagai DPO. Pelaku disangkakan pasal 54 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 54 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Adapun modusnya meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu. Pelaku melakukan oplas atau kolab antara BBM jenis solar dengan minyak mentah yang berasal dari Jambi, yang kemudian dijualkan dengan harga bahan bakar minyak solar industri. Ini akan kami sampaikan ekspos tentang pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas yang berhasil diungkap oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada kemarin hari Minggu tanggal 3 April 2002. Dari pengungkapan ini diamankan satu pelaku atas nama RM, pekerja sekaligus yang menjaga gudang ini. Kemudian barang bukti lebih kurang 30.000 liter minyak yang sudah dioplos. TKP di gudang inisial FG di Bina Widya Tampan ini dengan kronologis sebagai berikut tentang adanya kegiatan ilegal pengoplosan minyak jenis solar, minyak solar bersubsidi dengan minyak mentah berasal dari daerah Jambi. Jadi minyak tersebut dioplos di sini dengan komposisi tertentu sehingga kemudian menghasilkan seperti minyak solar yang tanpa subsidi. Ya. Mereka pelaku mengaku sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Saudara FR sendiri selaku pemilik gudang saat ini statusnya DPO, masih kita kejar.
Kemudian hasil dari oplosan tadi mereka jual dengan harga itu deh, apa namanya? Dek. Ya. Harga yang tidak bersubsidi itu. Ya, harga industri lah. Oh ya, harga industri. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abi Budrasya, and as the representative of Indonesian's international students, I would like to say congratulations for the official international launch of Riau Raya TV and TV Ochu. Now, everyone can watch Riau Raya TV and TV Ochu wherever you are and whenever you are. And I hope these two channels fulfill their slogan, Dari Riau Menyapa Dunia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Pelalawan Riau memusnahkan berbagai barang bukti ribuan botol miras, puluhan knalpot brok, dan ratusan gram narkoba yang diamankan menjelang bulan Ramadan tahun 2022 pada Jumat 1 April 2022 di halaman kantor Bupati Pelalawan. Polres Pelalawan melakukan pemusnahan berbagai barang bukti yang diamankan 1 bulan menjelang bulan Ramadan tahun 2022 ini digelar di halaman kantor Bupati Pelalawan. Pemusnahan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhlis, didampingi Kabak Opsional Polres Pelalawan Kompol Lagomo, Kasat Reskrim AKP Nur Rahim. Hadir juga Kasat Res Narkoba Ibtu Rejoice Benedikto Manalu, Kasat Lantas AKP Lili Sufriani, dan sejumlah pejabat lainnya. Adapun barang bukti kejahatan dari berbagai satuan ini dimusnahkan dengan cara beragam, mulai dari menunggu alat berat, pemotong besi, hingga blender. Sekdakap Tengku Mukhlis dalam arahannya menyampaikan, Pemda Pelalawan mendukung pemusnahan barang bukti yang digelar Polres Pelalawan. Kegiatan ini bentuk penindakan terhadap aksi kejahatan yang ada di wilayah Pelalawan dan sekitarnya. Seperti kebiasaan balapan liar yang selama ini dilakukan oleh remaja maupun anak muda di komplek perkantoran Bakti Praja. Proses pemusnahan dimulai dari miras yang disita Satreskrim Polres Pelalawan dan jajarannya. Seribuan botol minuman beralkohol berbagai merek disusun di atas terpal biru di lapangan upacara. Kemudian alat berat jenis bomek diterjunkan untuk melindas semua miras yang didominasi oleh bir, anggur merah hingga Newport. Hingga semua miras dihancurkan oleh alat berat itu. Selanjutnya pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 149,6 gram dan ekstasi sebanyak 19 gram. Semua narkoba itu dimasukkan dalam blender dan dicampur air. Kemudian digiling hingga menjadi cair dan tidak berbentuk lagi. Air hasil pemusnahan narkoba dibuang ke miras yang telah dihancurkan lebih dahulu. Terakhir, pemusnahan barang bukti knalpot brok, hasil operasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelalawan dan beberapa hari terakhir. Sebanyak 50 unit knalpot racing yang mengeluarkan suara bising disita dari para pengendara di beberapa titik, termasuk di komplek perkantoran Bakti Praja. Knalpot itu dipotong menggunakan alat gerinda hingga menjadi bagian-bagian kecil. Polres Pelalawan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum sehingga bulan Ramadan dapat dijalani dengan baik tanpa ada gangguan. Ini kita lakukan dalam kegiatan 4 hari ke belakang, di mana kami sangat bangga dengan hasil ini, dengan total 1.278 botol yang kami amankan di berbagai TKP, bahkan di Polsek Jajaran juga. Ini hasil dari Polsek Jajaran juga digabungkan di sini dan telah ditetapkan juga penyitaan dari pengadilan.
Kami berharap dari Polres Pelalawan dengan adanya kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana kita menjelang bulan suci Ramadan biar tidak ada gangguan-gangguan Kamtibmas yang dapat mengganggu selama pelaksanaan bulan suci Ramadan. Tim Riau Rai TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKMA, Wali Kota Dumai, yang mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TVO2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TVO2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV, dari Riau menyapa dunia. Nak darah bungsu memarut kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TVO2 kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis 4 petinggi PT Vikasa Group dengan penjara 14 tahun dalam kasus investasi bodong. Para pelaku terbukti bersalah melakukan kejahatan perbankan melalui deposito promissory note yang merugikan nasabah sebesar 84,9 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis 14 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus investasi bodong Vikasa Group. Selain itu, Majelis Hakim menyita harta benda para terdakwa untuk membayar kerugian para korban investasi bodong di Pekanbaru. Amar putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Dahlan di Pengadilan Negeri di Pekanbaru pada Selasa 29 Maret 2022. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakini pelanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 1998, Jo Pasal 64 Ayat 1, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dahlan didampingi 2 hakim anggota menyebutkan menjatuhkan vonis Tian Salim dan Eli Salim. Selain itu, hakim juga menjatuhkan denda 20 miliar rupiah terhadap para terdakwa. Jika tidak dibayarkan, maka akan ditambah pidana penjara tambahan 11 bulan. Vonis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim menghukum para terdakwa dengan pidana penjara 14 tahun dan denda 20 miliar. Dalam fakta persidangan, Vikasa Group memiliki sebanyak 2.000 nasabah seluruh Indonesia. Di Pekanbaru, korbannya sebanyak 10 orang dengan total kerugian 84,9 miliar. Para korban diiming-imingi bunga sebesar 9 hingga 12% jika berinvestasi di Vikasa Group. Hakim juga sependapat dengan dakwaan jaksa bahwa produk promissory note yang ditawarkan para terdakwa dipersamakan dengan deposito bank. Perusahaan juga tidak mengantongi izin dari Bank Indonesia dan OJK dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut. Majelis Hakim juga menyita tanah serta beberapa hotel di Bali. Kami sangat puas dengan tuntutan hakim itu, Pak. Tapi kami mohon uang kami maunya harus dikembalikan semuanya. Itu sudah merugikan kami. Itu uang saya sudah saya kumpul-kumpul sejak saya lama. Padahal saya ditipu dengan begitu saja. Jadi saya tidak terima. Jadi kalau bisa uang saya harus dikembalikan seutuhnya. Memerintahkan barang bukti berupa sebidang tanah atas nama PT Bukit Cinari Indah seluas 460 meter persegi. Tanah atas nama PT Bukit Cinari Indah 463 meter persegi. Sebidang tanah PT 417 meter persegi. 1 unit hotel The Westin Resort dan Spa di Ubud, Bali, dan 1 unit hotel Renaissance di Bali, serta kantor. 1 unit rumah kantor atas nama PT Vikasa Group
dirampas untuk menggantikan kerugian para korban untuk dilelang dan dikembalikan sesuai nilai kerugian. Kemudian apabila ada sisa dikembalikan ke jaksa untuk tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.